damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia boleh menuntun, menjaga, memelihara sepanjang hari ini. Bahkan dia boleh memberi kesempatan kepada kita untuk boleh datang bersama-sama dengan keluarga Mandewo Runtuh, di mana anak yang kekasih Nesya boleh ditambahkan usia 1 tahun dan pada hari ini boleh menginjak usia yang ke-6 tahun. Bahkan kita semua sebagai bangsa Indonesia boleh juga merayakan hari ulang tahun yang ke-78 Republik Indonesia pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita beribadah, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadim kita pada malam hari ini, kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Rimawanti Daraeng Wawintana STH. Dan sambil Ibu Pendeta mempersiapkan, saya undang kita berdiri. Kita akan melakukan bersama-sama Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari berdoa. Segala puji, syukur, hormat, sembah kami naikkan kepadamu Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, Jemaat Gemim Yudea Kolom 4, bersama-sama dengan keluarga Mandei Waworuntu dan keluarga Waworuntu Kumenit. Keluarga bersyukur karena berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan boleh menambahkan usia 1 tahun bagi anak yang kekasih Nesya. Pada hari ini boleh membilang usia 6 tahun. Keluarga bahkan kami semua meyakini bahwa semua itu hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan kalau kami boleh merayakan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada hari ini. Semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih, dan syukur kami akan kami wujud nyatakan lewat ibadah pada malam hari ini. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati jemaatmu yang mungkin sedang dalam persiapan atau sedang dalam perjalanan. Tuhan tuntun mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, lebih khusus kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin ibadah syukur pada malam hari ini. Ibu Pendeta Rimawanti Daraeng Wawintana STH, biar Tuhan Engkau anugerahkan hikmat Roh Kudus sehingga dia boleh memimpin ibadah pada malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati juga kami semua yang boleh beribadah pada malam hari ini. Berkati Tuhan, beri hikmat Roh Kudus sehingga kami benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepadamu. Berdoa bagi keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat untuk kami kolom 4
Jemaat Yudea boleh beribadah kolom dan ibadah pria pembapa kolom 4. Tuhan berkati keluarga, Tuhan sertai mereka, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau mengaku ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami banyak melakukan dosa dan kesalahan. Apakah yang kami buat secara sadar maupun secara tidak sadar, lewat pikiran, perkataan, bahkan tingkah laku kami. Tuhan, kami mohon ampuni kami semua agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menggunakan tata ibadah yang telah ada di tangan kita masing-masing. Ajakan beribadah. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih dan anugerahnya yang Ia nyatakan di tengah perjalanan kehidupan adik Johanka Putri Nesia Mande. Saat ini kita bersyukur dan mengucapkan kasih kemurahan baik Tuhan yang dialami keluarga Mandai Waworuntu. Karena itu kami bermazmur dan memuliakan nama-Mu, sebab kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Di saat ini kuangkat kembali. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-6 dari adik Jovanka Putri Nesia Mande, ibadah kolom 4 dan persekutuan pria Bapa di tengah-tengah keluarga Mande Waworuntu. Terhabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk, kita memuji Tuhan kasih Allah. Jangan duduk dan diundang keluarga besar yang bersyukur untuk berdiri. Baik keluarga Mande Waworuntu dan keluarga Waworuntu Kumenit dan keluarga besar Mande. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Allah Immanuel. Tak ada hari yang kami lewati tanpa kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenai adik Jovanka Putri Nesia Mande. Engkau mengetahui kalau dia duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikirannya dari jauh. Engkau melihat adik Jovanka Putri Nesia Mande, baik bisa sekolah atau beristirahat. Engkau tahu segala yang dia perbuat. Bahkan sebelum dia berbicara, Engkau tahu apa yang harus dia katakan. Segala jalannya Kau ketahui ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Kami mau menyanyikan mazmur bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Maha Tinggi, yang senantiasa mengaruniakan kami kesukacitaan dan kebahagiaan. Kasih-Nya yang tak berkesudahan itu sungguh kami alami sepanjang hari-hari rahmat. Terpujilah Allah yang memungkinkan kami menyaksikan pujian dan syukur dari tempat ini. Silakan duduk, kita memuji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Sang Kepala Gereja kami yang agung, yang mempunyai pelayanan kami. Bersyukur kami Tuhan di malam hari ini, ketika Tuhan tempatkan kami ada dalam sukacita
dalam ungkapan syukur, kegembiraan yang boleh dialami oleh keluarga besar Mandai Waworuntuh. Kami boleh disatukan di tempat ini untuk mensyukuri berkat Tuhan lewat anak kekasih Jovanka Putri Nesia Mandai yang hari ini karena pertolongan Tuhan ada di usia 6 tahun. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah hamba-Mu ini, urapilah tiap pribadi kami yang selalu merindukan firman-Mu, dan firman-Mu akan diberitakan di saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami semua di tempat ini saat ini, supaya firman Tuhan yang diberitakan bukan hanya menjadi pelengkap sukacita bagi kami, bukan juga hanya menjadi berkat bagi keluarga yang mengucap syukur, tetapi firman Tuhan yang kami dengar, yang diberitakan di saat ini akan tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami yang mau taat dan setia melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan Allah, dengarkanlah seru sembahyang kami ini yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, satu bagian firman Tuhan di saat ini saya mengambilnya tidak berdasarkan pembacaan Alkitab di sepanjang minggu yang berjalan ini, tetapi mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di tengah-tengah syukur keluarga. Kita membaca dalam kitab Amsal pasal 17. Amsal pasal 17, kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata begini: lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Sebelum khotbah, bolehkah ada puji-pujian dari pria Kempapa? Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya boleh membawa kita semua sebagai jemaat Yudea Pal 2 kolom 4 ada lagi dalam satu persekutuan ibadah kolom, ibadah pria Kempapa, tetapi sekaligus juga di tengah-tengah keluarga Mandai Waworuntuh ada sukacita yang Tuhan anugerahkan di hari ini lewat anak kekasih, cucu yang tercinta yang orang panggil hari-hari Nesia. Hari ini boleh ditambahkan Tuhan 1 tahun usianya,
sehingga membilang 6 tahun di hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, firman yang kita baca tadi ini merupakan suatu ungkapan-ungkapan bijak yang diungkapkan oleh Salomo ketika dia memperhatikan segala lika-liku kehidupan manusia dari orang tua sampai kepada anak-anak. Dan kalau ayat yang ke-6 dalam pembacaan Alkitab kita ini dikatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota dalam pembacaan Alkitab kita saat ini adalah sebuah lambang dari kemuliaan, kebanggaan, dan kehormatan. Maka anak adalah mahkota, menunjukkan bahwa kebanggaan, kemuliaan, dan kehormatan dari setiap orang tua itu adalah anak cucu. Di sini saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa anak adalah mahkota bagi orang tua. Merupakan sebuah prinsip atau sebuah desain yang telah Allah sendirikan dalam rancangan dan ketetapan Tuhan. Dan orang tua dipanggil Allah untuk mengerjakan desain itu dengan menjadikan anak sebagai mahkota, sebagai kebanggaan, kehormatan, dan kemuliaan dari orang tua. Dengan kata lain, bila dapat dianalogikan seperti penjahit, maka Allah adalah pembuat desain dan orang tua adalah penjahit yang harus menjahit sesuai dengan desainnya Allah. Allah telah membuat sebuah desain yang baik, yaitu seorang anak atau anak-anak dalam kehidupan keluarga kita. Dan anak dikatakan dalam firman ini adalah mahkota bagi orang tua. Dan orang tua harus menjahit dengan teliti dan dengan sebaik-baiknya mengikuti desainnya Allah yang telah dibuat oleh Allah, yang telah dirancang oleh Allah kehidupan seorang anak. Nah, oleh karena itu, meskipun rancangan Tuhan Allah itu baik, bagus, tetapi jahitannya tidak bagus, pasti hasilnya akan tidak bagus. Nah, karena itu untuk orang tua diibaratkan sebagai seorang penjahit. Itu berarti harus menjahit dengan baik dan teliti, mengikuti desainnya Allah, mengikuti polanya Allah, supaya memang betul-betul dapat membentuk suatu hal yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Memang segala sesuatu adalah yang terbaik. Bila demikian, hal-hal apa yang harus dilakukan orang tua agar anak-anak kita dapat menjadi mahkota kebanggaan, kemuliaan, dan kehormatan bagi kita sebagai orang tua, bagi keluarga pun bagi siapa saja. Firman yang kita baca pada saat ini mau memberikan suatu pembelajaran, bahkan mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yaitu yang pertama, bahwa setiap orang tua kita dipanggil untuk menciptakan suasana keluarga yang penuh dengan kasih antara suami istri, orang tua, dan anak-anak, sehingga anak merasa aman, nyaman, tentram ada dalam kehidupan keluarga. Ayat 1 dalam pembacaan Alkitab ini mengatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Artinya apa ini untuk kita? Artinya bahwa kebutuhan utama seorang anak adalah ketentraman, kedamaian, sejahtera, hidup di tengah-tengah
kehidupan orang-orang yang ia kasihi. Bukan makanan yang lezat, yang mahal, bukan juga uang yang banyak, sebab anak lebih membutuhkan orang tua yang saling mengasihi, orang tua yang saling menyayangi, yang memperhatikan, mempedulikan kehidupannya daripada segala sesuatu seperti yang diinginkan oleh orang-orang duniawi pada umumnya. Walaupun memang hal-hal itu memang diperlukan bagi anak-anak menjadi kebutuhan pelengkap, tetapi itu bukan yang terutama dalam orang mendidik, mengajar, membesarkan kehidupan anak-anak. Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa Allah juga senantiasa mau mengingatkan supaya orang dapat terus memperhatikan kehidupan anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih membutuhkan perhatian yang sangat besar, yang pasti membutuhkan tuntunan, bahkan membutuhkan bimbingan dari kita sebagai orang tua, orang-orang dewasa, supaya memang benar-benar kehidupannya, walaupun mereka memang dicukupkan soal jasmani, tetapi mereka juga akan tetap diberikan kebutuhan rohani secara khusus untuk kehidupan anak-anak kita. Sehingga anak-anak yang terus menyaksikan bagaimana kehidupan yang membawa kedamaian, ketentraman, yang membawa kesejahteraan dalam kehidupan orang tua akan menjadi suatu tatanan kehidupan bagi seorang anak kecil. Ketika dia nanti akan bertumbuh untuk menjadi besar, bagaimana dia juga akan menciptakan kehidupannya dengan orang tua, kehidupannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk saling mempedulikan, saling mengasihi seperti yang Tuhan Allah inginkan. Dan yang kedua dari firman Tuhan ini, ayatnya yang kedua dalam pembacaan Alkitab kita ini, di sana dikatakan budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Dari firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa budak yang pintar dan taat masa depannya lebih bagus dari seorang anak yang bodoh, yang tidak patuh dan bikin malu orang tua. Itu kalau orang mau mengungkapkan ulang dalam pembacaan Alkitab ayatnya yang kedua. Artinya bahwa kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan formal tetapi juga non formal bagi orang kehidupan anak cucu, yaitu teladan sikap dan perilaku hidup yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan kepada anak-anak, agar kelak anak-anak kita akan menjadi orang yang berguna, orang yang berhasil. Anak-anak kita akan menjadi mahkota bagi orang tua. Dan jika mereka memiliki pengetahuan dan moral yang baik, itu berarti bahwa anak-anak kita pasti dimanapun dorang pergi dan berada, dorang pasti akan disukai. Anak cucu kita pasti akan disenangi oleh kehidupan orang lain, karena sikap dan perilaku hidupnya baik, benar. Karena orang tua bahkan seisi keluarga memberikan keteladanan itu dalam kehidupannya. Yang ketiga, seperti yang diungkapkan tadi, bahwa berilah teladan yang baik kepada anak, seperti hidup jujur dan menjauhi kejahatan dan dusta. Nah, tanggung jawab inilah yang harus orang imani dalam orang perjuangan kehidupan bersama dengan anak-anak yang Tuhan Allah berikan untuk kita. Sebab bagaimana orang mau ajarkan orang anak-anak untuk hidup bertanggung jawab dalam kehidupannya, untuk hidup jujur, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kalau orang kehidupan sebagai orang tua tidak menjadi cermin, tidak menjadi contoh dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Contoh kecil saja, orang biasanya orang tua mengajarkan, mengingatkan anak-anak supaya orang memberikan motivasi, adik jangan lupa orang ada ibadah sekolah minggu.
orang mau pi ibadah sekolah minggu. Kalau anak-anak kecil-kecil pasti orang tua akan membawa anak-anak itu datang dalam ibadah sekolah minggu atau pondok gembira. Tetapi juga begitupun dengan orang anak-anak pemuda dan remaja. Orang mengingatkan hal itu, ada ibadah pemuda remaja. Nah, tetapi dalam kenyataan hidup setiap hari, anak-anak itu tidak melihat bagaimana apa yang diucapkan oleh orang tuanya menjadi bagian dalam kehidupan orang tua tersebut. Apalagi orang tahu orang anak-anak sekarang, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Orang lain kali nyandak dapat pikirkan bahwa orang anak-anak sebab pikir sejauh itu. Kalau anak-anak yang dorang pintar, dorang jeli, dorang akan memberikan jawaban kepada kita ketika orang mengajak anak cucu kita mau ibadah dan beli, sedangkan mama dan papa nyandak jadi ibadah. Masalahnya kalau mama dan papa mau ajak-ajak kita untuk beribadah. Nah, karena itu maksudnya di sini adalah bagaimana setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini, sebelum itu orang berikan kepada anak-anak kita, kita terlebih dulu sebagai orang tua, sebagai orang dewasa telah melakukan itu dalam orang kehidupan setiap hari. Nah, demikian juga kalau dalam kehidupan setiap hari orang tua, mama papa ada konflik sadiki. Mungkin karena so emosi, terkadang itu ucapan itu lebih. Ada DP makian, ada DP kekerasan. Nah, bagaimana orang mengajar anak itu untuk hidup dalam kasih? Kalau dia melihat orang tuanya hidup tidak demikian. Nah, oleh sebab itu, maksudnya di sini adalah bagaimana teladan contoh panutan yang baik yang seharusnya orang berikan kepada anak-anak cucu-cucu kita itu sesuai dengan apa yang orang perkatakan, itu juga yang orang lakukan. Supaya ketika orang memberikan nasihat, ketika orang mengajar orang kehidupan anak-anak, itu tidak akan menjadi batu sandungan. Itu yang akan membabali sendiri pada orang sebagai orang tua. Tetapi justru akan sama-sama saling mengingatkan bahwa apa yang menjadi ucapan kita itulah juga yang harus orang lakukan dulu sebagai orang tua. Supaya anak-anak kita boleh tetap senantiasa dididik, dibina, diajarkan segala sesuatu yang baik dan karakter hidup mereka dibentuk dari lingkungan keluarga itu sendiri. Bagaimana cara hidup anak itu, hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu juga tidak lepas dari bagaimana karakter orang tua, karakter dari orang-orang dewasa yang mendidik, membesarkan kehidupan dari seorang anak. Nah, karena itu untuk menjadi mahkota bagi orang tua, untuk anak-anak kita, kiranya ini yang akan tetap terus orang ingat-ingat selalu, akan menjadi pedoman penuntun bagi orang sebagai orang tua, supaya orang akan tetap melaksanakan tanggung jawab kita sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, meniti karir kita. Tapi tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan kepada kita adalah memperhatikan kehidupan anak-anak kita. Bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmani mereka, tetapi juga terlebih lagi orang harus memenuhi kebutuhan rohani anak-anak kita, kebutuhan spiritual anak-anak kita, supaya lewat sikapnya, mentalnya, moralnya itu memang benar-benar mau menunjukkan bahwa kehidupan anak cucu kita itu dibentuk dari kehidupan keluarga yang memang hidup di dalam takut akan Tuhan, supaya seperti yang dikatakan oleh pemazmur bahwa mahkota orang tua adalah anak cucu, dan supaya memang benar ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu berarti ketika anak cucu adalah mahkota bagi orang tua, itu berarti anak-anak pula merupakan kebanggaan, kemuliaan, kehormatan bagi kita.
Dan kalau itu yang orang inginkan dalam orang kehidupan, untuk kehidupan orang anak-anak, maka marilah kita senantiasa supaya orang hidup menurut sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Supaya dengan demikian orang benar-benar akan dituntun juga oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk orang kehidupan anak-anak cucu, baik orang anak-anak yang masih kecil tetapi juga orang anak-anak yang ada di masa remaja maupun di masa muda. Sebab kehidupan dari seorang anak itu sangat bergantung besar dari kehidupan bagaimana orang tua untuk memperlakukan anak kita di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, hari ini selain orang memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, orang juga boleh merayakan hari ulang tahun dari anak cucu Nesia yang ke-6 tahun. Orang percaya bahwa usia 1 tahun ini adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan, yang telah Tuhan berikan bagi anak cucu Nesia. Dan karena itu baik mama papa, oma opa, sanak keluarga boleh mengumpulkan orang semua ada di tempat ini untuk menyaksikan bahwa betapa besar kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan anak cucu Nesia sejak ada dalam kandungan mamanya sampai ada di usia 6 tahun. Tuhan Allah di dalam Yesus yang tetap terus menyertainya, menjaganya, melindunginya, bahkan memelihara kehidupan anak Nesia. Sehingga orang boleh dipersatukan di tempat ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan tersebut. Nah, semoga dengan ucapan syukur yang boleh diadakan di malam hari ini, bahkan dengan firman Tuhan yang boleh orang renungkan bersama dalam Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 6, kiranya anak Nesia akan menjadi mahkota dalam kehidupan orang tua, dalam kehidupan oma opa, akan menjadi kebanggaan, kemuliaan dan kehormatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang nantinya akan Tuhan tuntun, akan Tuhan bimbing untuk mencapai apa yang orang inginkan sebagai orang tua untuk kehidupan dan masa depan dari anak Nesia. Andalkanlah selalu Tuhan Allah dalam orang melaksanakan tugas tanggung jawab kita untuk kehidupan anak Nesia, bahkan pun untuk anak cucu kita masing-masing. Sebab dengan kita selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti selalu menolong kita semua untuk dapat menjadi orang tua, mama papa, oma opa, sanak keluarga yang betul-betul sangat berperan penting untuk pertumbuhan iman anak-anak cucu kita, tetapi juga dalam pertumbuhan jasmani yang Tuhan Allah berikan. Selamat ulang tahun untuk adik Nesia. Tuhan Yesus pasti memberkati di perjalanan kehidupan bersama dengan mama, papa, oma, opa, bahkan pun bersama dengan keluarga besar Mande dan keluarga besar Waoroto Kumanit. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa syukur, ada kue hari ulang tahun yang telah disediakan oleh semua yang sangat mengasihi dan yang mencintai Nesia. Karena itu diundang adik Nesia, mama papa, oma opa, kakak, adik untuk ada di dekat kue hari ulang tahun yang telah disediakan. Dalam persiapan keluarga, mari orang angkat satu pujian, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Pasang lilinnya, Pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. ya. Lilin-lilin yang ada di kue hari ulang tahun telah terpasang.
Dan ini memberikan sebuah simbol bahwa itulah terang kasih Kristus yang akan tetap terus menyertai perjalanan kehidupan adik Nesia, bukan hanya di usia 6 tahun tetapi di usia-usia selanjutnya. Orang melakukan lagi tiup lilinnya. Tiup lilinnya, Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Orang menghitung Nesia dari angka 3. 3, 2, 1. Mari orang melakukan bersama-sama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami Sementara itu mama papa oma opa dan sanak keluarga untuk memberi ucapan selamat untuk adik Nesia. kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Silakan ucapkan selamat untuk Ciong. Nesia, mama papa, oma opa dan adik Bianca. Selamat Kociong. Bahagia, Ah, panjang umurnya, sehat Mama papa lagi. kuat imannya Opa. di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di mantap. dalam Tuhan. Oma, Umurlah panjang, umurlah panjang, umurlah panjang serta mulia, serta mulia, serta mulia. Yang paling terakhir kesaksian dari keluarga. Datang seek lalu mantap. Oke. Dengar. turut Terima kasih Tuhan Yesus memberkati cita-cita keluarga, bahkan memberkati terus perjalanan kehidupan adik Nesia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami Tuhan yang boleh ada dalam satu persekutuan Jemaat Yudea Pal 2 Kolom 4. Kami ada lagi dalam persekutuan ibadah kolom dan ibadah priakom Bapa. Engkau satukan kami ada di malam hari ini untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan lewat keluarga besar Mandai Wawaruntuh. Karena hari ini hari yang telah Tuhan jadikan bagi keluarga dipenuhi dengan sukacita, dengan ungkapan syukur, kegembiraan mereka menyambut usia 6 tahun untuk anak cucu yang terkasih adik Jovanka, sehingga di hari ini ada usia 6 tahun yang engkau anugerahkan dalam kehidupannya. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang telah tercipta di malam hari ini, baik kami yang ada di Jemaat Yudea Pal 2 Kolom 4, tetapi juga semua sanak keluarga, keluarga besar Mandai dan keluarga besar Wawaruntuh Kumenit. Biarlah Bapa
Engkau yang memberkati sukacita mereka, bahkan sukacita kami. Tuhan, kuduskanlah apa yang sementara kami lakukan, apa yang hendak kami kerjakan di tempat ini. Kami percaya ini akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena segenap kehidupan kami malam ini, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan melayakkan kami bersama dengan keluarga yang bersyukur untuk ada pada saat ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena di saat ini ada firman Tuhan yang boleh diperdengarkan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan keluarga pun kami semua sebagai orang tua yang Tuhan karuniakan anak-anak dalam kehidupan kami, supaya kami akan menjadikan kehidupan anak cucu kami sebagai mahkota orang tua, mahkota oma opa dalam kehidupan mereka, supaya kehormatan, kemuliaan, kebanggaan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan anak cucu kami. Kami percaya Tuhan, walaupun ada banyak lika-liku yang harus kami jalani untuk mencapai itu semua, tetapi kami percaya lewat kami selalu mengandalkan Tuhan, lewat kami selalu berusaha hidup takut akan Tuhan, maka kami dimampukan untuk menjadi teladan contoh panutan yang terbaik bagi kehidupan anak cucu kami dalam sikap dan perilaku hidup kami setiap hari. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan bagian-bagian kami, tanggung jawab kami untuk kehidupan anak-anak kami, supaya secara bersama kami boleh bertumbuh dalam iman kami hanya kepada Tuhan. Dan kami tidak akan pernah menomorduakan perhatian kami, segala cinta kasih kami bagi anak-anak kami, sebab itulah yang mereka perlukan dalam pertumbuhan kehidupan mereka, apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil. Karena itu Bapa Sorgawi, kami percaya dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, dengan berbagai aktivitas pekerjaan, usaha apapun yang kami lakukan, kami tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawab kami untuk mendidik, mengajar, membesarkan kehidupan anak-anak kami, supaya bukan hanya kebutuhan materi, bukan hanya kebutuhan jasmani yang kami berikan kepada anak-anak kami, tetapi kebutuhan rohani, spiritual mereka, karakter mereka boleh menjadi anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan, anak-anak yang dapat membawa sukacita dan damai sejahtera, ketentraman, bukan hanya bagi orang tua dan keluarga, tetapi dimanapun anak cucu kami pergi dan berada, itu pun boleh orang lain rasakan. Ya Bapa Sorgawi, Engkau memberkati secara khusus keluarga Mandei Wawaruntu, keluarga besar Mandei, dan keluarga Wawaruntu Kumenit. Karena Tuhan yang telah mempercayakan lagi 1 tahun menjadi 6 tahun bagi anak cucu Nesia. Tuhan anugerahkanlah terus kesehatan tubuh yang baik. Tuhan tetap menjaga, melindungi kehidupan anak terkasih ini. Bahkan pertumbuhan jasmani dan rohaninya teruslah dituntun oleh-Mu Tuhan Yesus. Sebab kehidupan kami ini ada dalam tangan Tuhan, dan hidup kami ini ada dalam kendali daripada-Mu. Karena itu Bapa, kami berserah, kami berseru, biarlah pertolongan Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi anak cucu Nesia dalam ia menjalani akan hari-hari kehidupannya di usianya yang baru, bersama dengan mama papa, bersama dengan Bianca, bersama dengan oma opa, bahkan sanak keluarga yang sangat mengasihi Nesia. Buatlah Nesia, Bianca, bahkan pun semua anak-anak kami, cucu-cucu kami, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mampu untuk menjadi seorang anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, menghormati, menghargai orang tua. Bahkan masa depan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Ia akan memberikan yang terbaik dengan banyak cara Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang tua,
untuk menopang kehidupan dan masa depan anak-anak kami, tetapi juga untuk kehidupan anak cucu kami selanjutnya. Ya Bapa Surgawi, Engkau pun yang tetap senantiasa memberkati kehidupan anak-anak dalam keluarga Mandai Wawaruntu. Biarlah mereka boleh hidup rukun dan damai, baik antara suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Mereka boleh saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menopang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri pun sebagai orang tua, bahkan pun sebagai oma opa. Kami yakin ya Tuhan, segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan untuk kehidupan anak cucu, kiranya dapat dikerjakan dengan sukacita. Begitu juga dengan kami semua. Kami tidak akan memandang itu semua sebagai beban kehidupan, tetapi kami akan melihat itu semua sebagai satu karunia yang Tuhan percayakan. Ada kehidupan anak-anak dan cucu-cucu, bukan hanya untuk melengkapi kehidupan rumah tangga, tetapi kehadiran anak cucu kami akan selalu membawa kebahagiaan, akan selalu menguatkan, memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita untuk kami melanjutkan hari-hari kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, biarlah sukacita keluarga besar Mandai Wawaruntu yang boleh mereka rasakan hari ini akan tetap terus juga mereka nikmati, mereka rasakan di hari-hari kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, bahkan keluar masuk pintu rumah mereka selalu disertai oleh Tuhan. Berikanlah mereka panjang umur, berikanlah mereka sehat dan kuat, ketabahan, kesabaran dalam mereka menghadapi kehidupan di dunia ini. Bila ada tantangan, pergumulan, masalah hidup yang mereka hadapi, baik sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu akan tetap Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga segala sesuatu masalah itu boleh teratasi, karena kami mau jalani semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Bapa Surgawi, seluruh keberadaan kehidupan, keluarga yang mengucap syukur, keluarga yang bersuka cita, keluarga besar Mandai Wawaruntu, kehidupan mereka, masa depan mereka, semuanya Tuhan kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkatilah pelayan khusus Bapak Penatua dan Bapak Yakin bersama dengan keluarga mereka masing-masing dalam melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Karuniakanlah sehat dan kuat bagi hamba-hamba-Mu, supaya mereka dapat melakukan dengan penuh sukacita. Bahkan diberkatilah segala pekerjaan dan usaha, berbagai rencana-rencana yang mereka lakukan bersama dengan keluarga, dibuat selalu berhasil oleh Tuhan. Bahkan pun dengan UPK Bipra yang ada di kolom 4 juga diberkati oleh Tuhan. Mampukanlah mereka juga untuk dapat melakukan itu semua dengan penuh tanggung jawab. Tetap ada kerjasama yang baik dengan anggota pria kaum bapak, wanita kaum ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu, sehingga ketika mereka boleh berjalan bersama-sama sebagai semua pelayan-pelayan yang ada di kolom 4, mereka dapat melakukan itu dengan selalu bersandar bahwa Tuhan Allah yang telah mempercayakan itu semua bagi mereka, maka Tuhan Allah juga yang pasti akan memampukan mereka untuk mengerjakan segala bentuk-bentuk pelayanan yang Tuhan berikan. Demikian juga untuk Ibu Penatua Yunita Tumbul Mengilal, diberkatilah terus oleh Tuhan sebagai bagian dalam pelayanan yang ada di Jemaat Kolom 4. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu tetap menjadi bagian bagi hamba-Mu dalam mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan diberkatilah juga kehidupan keluarganya. Untuk semua kami yang boleh beribadah di saat ini, Tuhan yang akan menolong kehidupan masing-masing kami, kehidupan keluarga kami. Biarlah Bapa, kami tetap merasakan bahwa tangan pengasihan-Mu yang tetap terus menopang kehidupan kami, sehingga walaupun kami banyak pergumulan, kami banyak masalah, banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi ketika semuanya itu kami letakkan ke dalam tangan Tuhan, maka kuasa Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan,
dalam kehidupan kami, sehingga semua keluarga kami, baik yang ada di kolom 4 tetapi juga para undangan, sanak keluarga yang boleh beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan, kehidupan kami akan tetap terus terikat dengan Engkau Tuhan Allah, dan kami hanya mau terus beribadah hanya kepada Tuhan, karena kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan yang masih Tuhan Allah anugerahkan untuk kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak Sorgawi, diberkatilah juga UPK Pria Kaum Bapa, tolonglah mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang ada. Tetap rajin untuk melakukan tugas tanggung jawab kepelayanan. Tekunlah mereka senantiasa, karena kami percaya jerih lelah mereka dalam persekutuan denganmu tidak pernah disia-siakan. Tetapi Tuhan pasti memperhitungkan segala jerih lelah mereka dalam mereka melakukan pelayanan. Terima kasih Bapak Sorgawi, kalau di saat ini juga sebagai warga, bangsa, dan negara rakyat Indonesia, kami boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami semua bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya kami yang boleh beribadah di saat ini. Kami dapat menikmati kehidupan aman, tentram, nyaman, damai, ketika kami boleh tetap hidup dalam satu persekutuan yang utuh. Kami boleh hidup rukun dan damai dengan siapapun yang ada di sekitar kehidupan kami. Dan mampukanlah kami juga untuk menopang setiap program-program pemerintah kami. Dan Tuhan lindungi dan jagalah pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Dijauh-jauhkanlah dari pribadi atau kelompok-kelompok radikal yang akan menghancurkan kesatuan Republik Indonesia. Biarlah kami tetap satu di dalam Tuhan, karena kemerdekaan yang boleh kami raih 78 tahun yang lalu itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami sebagai warga masyarakat, tetapi memberkati kami juga sebagai warga gereja-Mu. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang boleh kami berikan di malam hari ini. Tuhan kuduskanlah persembahan kami, agar persembahan ini boleh terpakai untuk dapat menopang setiap kerja dan pelayanan-Mu. Sambil kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau terus menganugerahkan kami berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapak Sorgawi, ini kami semua yang datang berdoa, bersyukur, dan bermohon kepadamu. Kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan, kiranya memberkati keluarga besar Mandai Wawaruntu, kasih dan pemeliharaannya dalam Yesus Kristus, kiranya memberikan perlindungan di setiap perjalanan. Kuasa rohnya yang kudus, kiranya menguatkan, memberi semangat dan inspirasi dalam tugas sehari-hari, dan memberkati kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Mari berdoa. Kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai, memberkati ibadah kami pada malam hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Terima kasih ya Tuhan, lewat ibadah syukur malam hari ini, kami boleh disapa, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi, itu boleh mendapat tempat di hati dan pikiran kami. Bahkan terlebih ya Tuhan,
Engkau mampukan kami untuk boleh memberlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan, bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Rimawanti Darayeng Wawintana STH, yang boleh memimpin ibadah pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaannya, di dalam pelayanan, dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan kiranya akan menyertai, memberkati. Berkati ya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan. Biarlah dimanapun keluarga Darayeng Wawintana pergi dan berada, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa bagi kaum keluarga di tempat ini, keluarga Mandai Waworuntu dan keluarga Waworuntu Kumenit yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah, ibadah kolom dan ibadah persekutuan pria Kombapa kolom 4. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memberkati kehidupan keluarga di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami semua yang boleh mengambil bagian untuk beribadah malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai, kami boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan juga akan menyertai, memberkati ketika kami akan pulang. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa memberkati sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa di surga, sebentar keluarga yang bersyukur akan membagi berkat lewat santap kasih bersama. Sebelum kami mencicipinya, Tuhan akan memberkati makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga. Tuhan akan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi kehidupan keluarga Mandai Waworuntu dan keluarga Waworuntu Kumenit. Seluruh sisa kehidupan kami ya Tuhan, di sepanjang malam ketika kami akan beristirahat, Tuhan akan menyertai, memberkati kami semua. Jika masih ada hari esok bagi kami, Tuhan akan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru, yang diberkati Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk. Diberkati Tuhan. Demikianlah ibadah kolom dan ibadah persekutuan pria Kombapa Jemaat Gemim Yudea kolom 4 yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun dari adik Nesya pada hari ini atas nama seluruh jemaat. Selamat malam dan terima kasih kembali. Ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah mendapatkan usia kepada anak kami kekasih Nesya Mandai, telah memberikan kesehatan juga dan kekuatan dan umur panjang. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Darayeng Wawintana, Timawati Darayeng Wawintana, maaf Bu, yang telah membawakan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan tadi bisa menjadi pedoman bagi kami sebagai orang tua
untuk mendidik anak kami kekasih. Kami juga berterima kasih karena Ibu telah mendoakan adik Nesia dan juga keluarga Mandai Wawaruntu beserta keluarga Wawaruntu Komunitas. Semoga Ibu selalu sehat, diberkati dalam tugas pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih Ibu. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Aleta Sungai Sumesei yang telah menuntun ibadah kita pada malam hari ini sehingga bisa berakhir dengan selesai dengan segala baik dan telah mendoakan kami keluarga yang ada di tempat ini. Semoga Ibu Eta selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan selalu diberikan berkat dalam tugas pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih. Juga kami berterima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir pada malam hari ini, baik Pelsus maupun Bapak, Ibu, remaja, anak sekolah minggu yang hadir malam hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, walaupun libur, sibuk dengan urusan pribadi mungkin, tapi menyempatkan waktu untuk beribadah bersama. Terima kasih. Diharapkan untuk tunggu sebentar.